Tuhan sertamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus karangan Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini adalah Minggu Advent terakhir. Jadi Natal sudah dekat, dan kita mendengar dalam Injil Maria mengunjungi sepupunya Elisabet. Dan dalam pertemuan itu mereka saling berbagi. Terjadi suatu hal yang mengagumkan. Elisabet sudah tua, tapi toh dia mengandung. Dan dia menyanyikan satu madah kegembiraan dan memuji keponakannya yang masih muda, Maria, yang percaya bahwa janji Tuhan akan digenapi. Janji Tuhan akan terlaksana. Pertemuan dua wanita. Dua wanita dengan sesuatu yang ajaib. Mereka berdua sedang hamil, lagi menanti. Elisabet sudah tua, dan Maria saat itu sesungguhnya masih bertunangan dengan Yusuf, belum hidup bersama. Dan kalau melihat Elisabet, kita mungkin ingat akan Sarah, istri Abraham dalam perjanjian lama. Dia juga dianggap sudah tua. Dan apa yang terjadi? Toh dia melahirkan anak di usia tua, anak yang dijanjikan. Maria masih muda, belum menikah, dari Nazaret di Galilea yang dianggap daerah yang terkebelakang. Namun yang terkebelakang, toh Elisabet mengakui keunggulan dalam diri Maria yang muda itu. Dipenuhi dengan Roh Kudus, dia menyebut, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita." Siapakah saya ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Ponakan yang masih muda,
tapi itu disebut ibu Tuhan. Manu Verhulst menaruh kata-kata ini dalam mulut Maria dalam satu renungannya. Tahukah engkau, Elizabeth, mengapa saya disebut yang berbahagia? Kita hanya orang kecil. Kita tidak pernah memiliki apa-apa untuk dikatakan. Kita miskin. Kita wanita yang sering dicap kaum lemah. Jika Tuhan memilih sekarang menjadi seorang ibu, jika Tuhan memiliki sesuatu untuk saya, maka Dia menunjukkan bahwa Dia ada di pihak kita. Dia ada di kaum kita. Dia tidak memanggil seorang ratu atau wanita dari kaum bangsawan atau wanita dalam biara, tetapi Dia bertanya kepada saya yang sederhana. Dan nyatanya bahwa Dia selalu memihak yang rendah hati, yang hina dari masyarakat jelata. Jika mereka lapar atau haus, jika mereka sengsara, jika mereka menderita, Dia tetap ada di pihak mereka. Dia tidak jauh dari mereka. Itu sebabnya saya bergembira. Ini memberikan satu tanda bahwa Dia ada di pihak kita. Dan sesungguhnya untuk kaumku dan semua orang beriman, Dia ada senantiasa sepanjang hidup kita, berabad-abad kemudian. Bukankah kata Manu Verhulst dalam renungannya ini juga menguatkan kita? Dia ada di pihak kita. Dia ada bersama kita dikala kita tengah menghadapi ancaman COVID yang belum beranjak dari tengah kita. Omikron yang tadi malam kalau kita dengar dalam pers konferensi katanya sudah 25% di Belanda. Tapi tetap percaya, tetap kuat, tetap teguh. Tuhan ada bersama kita. Sementara itu, dalam bacaan pertama, Nabi Mika membuat janji besar dalam hal ini tentang Bethlehem, bahwa di Bethlehem akan lahir seorang yang memimpin, menggembalakan umatnya dengan kekuatan Allah. Bangsa itu akan diam dalam damai, dalam keamanan, dalam kenyamanan, karena Dia disebut damai sejahtera. Dan siapakah yang disebut damai sejahtera? Siapa yang disebut pembawa damai? Tidak lain, tidak bukan. Dialah Yesus, putra Maria. Dan kepada kita, kaum Kristen yang menyebut diri pengikut Kristus, kita adalah pembawa damai. Tuhan mempercayakan kita untuk hidup dalam damai dan membawa damai kepada yang lain. Untuk itu mari kita berusaha hidup dalam damai. Dalam diri kita sendiri, dalam keluarga kita, dalam kelompok kita, dalam masyarakat, dalam gereja. Sering damai hanya sebuah slogan. Kenapa? Kalau kita lihat keadaan situasi di sekitar kita, rasanya damai masih jauh dari yang kita harapkan. Kita tidak perlu omong tentang peperangan, perang saudara, pertikaian, konflik di mana-mana.
Tapi kita omong saja tentang situasi akhir-akhir ini oleh karena situasi COVID, di mana ada ketegangan satu sama lain karena kita berontak oleh aturan-aturan sana sini. Adakah damai di tengah kita? Untuk itu saudara-saudariku, mari kita tetap teguh, tetap kuat dalam pengharapan, dan tetap berusaha untuk sedikitnya berarti bagi satu sama lain. Berusaha untuk membawa damai dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam gereja, dalam masyarakat kita, agar ada damai di antara kita. Kalau bukan kita, siapa lagi yang melaksanakan, yang melakukan? Yesus Raja Damai akan lahir bila kita mau hidup dalam damai. Amin. Mari kita semua berdiri, kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha